Kita sering mikir, kalau mau sukses secara finansial, kita harus pinter banget. Punya gelar MBA, karir cemerlang, pokoknya otak encer. Tapi, gimana kalau saya bilang, semua itu ternyata kalah penting sama perilaku kita. Nah, di sini kita bakal bedah ide utama dari buku Morgan Housel, bahwa sukses ngelola uang itu lebih banyak soal psikologi, bukan soal kecerdasan. Oke, biar lebih kebayang, kita langsung aja masuk ke sebuah kisah nyata yang, wow, luar biasa. Cerita tentang dua orang pria yang beda banget yang bakal ngubah cara Anda mandang kekayaan selamanya. Coba deh, lihat perbandingan ini. Di satu sisi, ada Richard Fuscon. Lengkap deh, lulusan Harvard, eksekutif top di Merrill Lynch, bahkan pensiun muda di usia 40-an. Di sisi lain, Ronald Reagan, petugas kebersihan dari pedesaan. Di atas kertas, kayaknya udah jelas banget ya siapa yang bakal tajir melintir. Tapi, cerita mereka tuh nggak berakhir sesuai dugaan. Salah satunya, meninggal dengan warisan 8 juta dolar. Satunya lagi, bangkrut. Loh, kok bisa? Apa sih yang sebenarnya ngebedain mereka berdua? Jawabannya, ternyata Ronald Reagan, si petugas kebersihan. Rahasianya? Nggak neko-neko, sederhana banget. Dia cuma nabung sekecil apapun gajinya, terus dia investasikan di saham-saham bagus. Dan kuncinya, sabar. Bener-bener sabar. Dia biarin aja uangnya itu tumbuh selama puluhan tahun sampai jadi 8 juta dolar. Nah, sebaliknya, Richard Fuscon, si eksekutif yang super pinter itu, malah jatuh. Kenapa? Serakah. Dia ngutang gede-gedean buat biayain gaya hidup mewahnya. Rumah dengan 11 kamar mandi. Gila nggak toh? Pas krisis finansial 2008 datang, boom, hartanya ludes seketika. Ini bukti nyata kalau pendidikan setinggi apapun nggak bisa ngalahin perilaku yang buruk. Jadi, intinya tuh ini, sukses finansial itu bukan ilmu roket. Ini tuh lebih ke soft skill. Perilaku Anda jauh lebih penting daripada rumus-rumus keuangan yang Anda tahu. Oke, untuk ngertiin perilaku soal uang, kita harus terima satu fakta yang agak aneh. Nggak ada orang yang gila. Bahkan pas mereka ngelakuin hal-hal yang kelihatannya gila banget soal duit. Kok bisa gitu ya? Ini semua intinya ada di sini. Pengalaman pribadi kita soal uang itu kan cuma seiprit ya. Kecil banget dibanding semua yang terjadi di dunia. Tapi pengalaman seiprit itu ngebentuk hampir seluruh cara kita mandang dunia. Pengalaman pribadi rasanya jauh lebih nyata daripada data atau fakta manapun. Contohnya gini deh, lihat grafik ini. Kalau Anda lahir tahun 70-an, pas masa muda Anda tuh pasar saham lagi meroket gila-gilaan. Apa yang Anda pelajarin? Ya, saham itu mesin cetak uang. Itu jadi kebenaran mutlak buat Anda. Tapi, coba bayangin kalau Anda lahirnya di tahun 60-an. Pas Anda melek ekonomi, yang Anda lihat itu inflasi yang nggak karuan. Beda banget kan pelajarannya? Anda jadi belajar kalau nilai uang itu bisa anjlok kapan aja. Itu juga jadi kebenaran versi Anda. Nah, ini dia kenapa orang bisa debat kusir soal uang. Dua orang bisa sama-sama pinter, tapi pandangan mereka soal risiko, soal investasi, bisa beda 180 derajat. Kenapa? Karena mereka seolah-olah main di lapangan yang beda, dengan aturan yang beda, yang semuanya dibentuk sama zaman mereka lahir. Sekarang, kita lanjut ke faktor lain yang sering banget kita lupain. Faktor kebetulan atau hoki. Keberuntungan dan risiko itu kayak dua sisi mata uang yang sama. Keduanya ngingetin kita kalau nggak semua hasil dalam hidup itu murni karena usaha kita. Cerita dua sahabat, Bill Gates dan Ken Evans, itu contoh paling pas. Kita semua tahu, Bill Gates itu jenius dan pekerja keras. Tapi, dia juga dapat hoki yang luar biasa gede. Sekolahnya, itu salah satu dari segelintir banget sekolah di seluruh dunia yang punya komputer di tahun 1968. Seberapa hoki sih itu? Coba dibayangin. Peluang seorang anak SMA di tahun 1968 bisa akses komputer canggih, itu secara harfiah 1/1.000.000. Ini bukan cuma beruntung, ini kayak menang lotre kosmik. Tapi sahabatnya Gates, Ken Evans, yang sama-sama pinter, sama-sama ambisius, ngalamin sisi sebaliknya. Mereka ini dua maut, otak dibalik semua program komputer di sekolahnya. Rencananya udah gede, mau naklukin dunia bareng, tapi takdir berkata lain. Ken Evans meninggal dalam kecelakaan pendakian gunung sebelum lulus. Peluangnya, secara statistik, juga sekitar 1/1.000.000. Ini dia sisi lain dari koin itu. Kekuatan yang sama, probabilitas yang sama kecilnya, tapi hasilnya berlawanan total. Keberuntungan buat Gates, risiko tragis buat Evans.
Nah, ini semua ngebawa kita ke pelajaran finansial yang mungkin paling penting dari semuanya. Tahu kapan harus bilang cukup. Coba kita lihat kisah Rajat Gupta. Dia ini start dari nol di India sampai jadi salah satu pebisnis paling sukses di dunia. CEO McKinsey, dewan direksi di mana-mana, bahkan kerja bareng Bill Gates. Bener-bener udah di puncak dunia. Di tahun 2008, kekayaannya itu sekitar 100 juta dolar. Coba deh kita rasap angka itu. Itu duit yang lebih dari cukup buat ngelakuin apapun yang dia mau, seumur hidupnya, tanpa perlu kerja lagi satu hari pun. Tapi, dia malah ngebuang itu semua. Dia nekat ikut skema insider trading ilegal cuma buat nambahin duitnya lagi. Pertanyaannya, kenapa? Kenapa orang yang udah punya segalanya nekat mempertaruhkan reputasi, kebebasan, semuanya cuma buat lebih? Jawabannya, ternyata sesederhana ini. Dia nggak pernah belajar seni dari rasa cukup. Ada kutipan bagus dari penulis Joseph Heller. Dia bilang, keahlian paling susah tapi paling penting itu tahu kapan kita udah punya cukup. Nah, Gupta ini nggak pernah nentuin garis finishnya sendiri. Jadi, pelajaran pamungkasnya adalah ini. Sukses finansial sejati itu bukan soal numpuk harta terus-terusan, tapi soal tahu di mana garis finish kita. Karena kalau enggak, tiang gawangnya bakal geser terus, nggak peduli seberapa banyak gol yang udah kita cetak. Nah, pertanyaannya sekarang buat Anda, apa definisi cukup versi Anda?